pembelajaran nantinya. Kemudian prinsip pembelajaran yang BBM dan 3M ini masuk ke pola belajar, ya. Itu kemarin sudah dijelaskan sama teman kita Bu Evi dan Pak Septian, ya. Jadi mungkin kita akan lanjut. Ini mungkin, ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Ini terkait tentang asesmen dalam pembelajaran mengajar. Pembelajaran ini apa? Ya, untuk menggali kemampuan siswa, ya. Terus ada yang lainnya, Bapak Ibu? Ya. Untuk mengetahui hasil belajar siswa. Ya, jadi penilaian ini merupakan proses, ya, proses pengumpulan atau informasi, ya, pengolahan informasi untuk mengetahui kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar ini bisa diketahui dengan menggunakan asesmen, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian untuk mengetahui pencapaian belajar atau hasil belajar, ini merupakan disebut dengan asesmen atau penilaian. Kalau dulu penilaian, ya, ada penilaian tingkat semester dan sebagainya. Kalau sekarang asesmen, ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada namanya prinsip. Kira-kira prinsip yang sering digunakan dalam kegiatan belajar, Bapak Ibu, ya, ini ada 3. Yang pertama itu berkeadilan, ya. Kira-kira Bapak Ibu seperti apa waktu di kelas misalkan, ya. Ini berkeadilan, ini pendidik melakukan penilaian dengan tidak bias oleh latar belakang. Artinya seperti apa? Jadi tidak melihat latar belakang dan sebagainya, ya. Itu tidak melihat kepada, misalkan, oh ini mah beda dengan pinter, orangnya juara 1 terus. Oh ini mah anak tua kasih, misalkan, ya. Jadi harus berkeadilan, ya Bapak Ibu, ya. Oh misalkan ini mah anak guru ini kita kasih nilai yang banyak, misalkan, ya. Jadi proses disiapkan, ya. Jadi prinsipnya harus berkeadilan, Bapak Ibu, ya. Ini jadi tidak memihak kepada siapapun, ya. Kemarin dicontohkan misalkan guru besiat nih, yang misalkan itu atlet misalkan, ya. Ya, jadi tidak namanya memihak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang disebut dengan objektif. Objektifnya apa? Ya, penilaian didasarkan pada informasi faktual, ya. Artinya dalam objektif ini, ya, dalam pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik harus faktual. Artinya apa? Harus terukur, Bapak Ibu, ya. Harus terukur menggunakan namanya rubrik, ya. Ada namanya kriteria penilaiannya seperti apa, rubriknya seperti apa, ya. Jadi misalkan, oh ini mah kaki nyali ya, diteropong 80, gitu kan. Jadi tidak ya Bapak Ibu, ya. Dalam penilaian ini namanya objektif. Ya, artinya harus terukur, ya. Kemudian tidak memihak kepada siapapun, ya. Jadi sesuai dengan hasil kalau objektif, ya. Kemudian yang ketiga, ini edukatif, ya. Penilaian ini dihasilkan yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, ya, untuk mengetahui namanya capaian pembelajaran. Kira-kira proses pembelajarannya tercapai atau tidak, ya. Tujuannya, ya, tujuan pelajarannya tercapai tidak, ya. Ini untuk apa? Untuk nanti berbagi dengan sesama, misalkan orang tua, ya, hasil daripada penilaiannya, ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya 3 prinsip. Yang pertama yaitu berkeadilan, yang kedua objektif, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga edukatif, ya. Ini merupakan prinsip pembelajaran. Oke. Asesmen ada berapa? Ada berapa? Ada 2, ya. Asesmen itu ada 2. Ada namanya asesmen formatif. Yang kedua disebut dengan asesmen sumatif, ya Bapak Ibu, ya. Jadi pada pembelajaran menjalurnya ada 2, ya. Pertama asesmen formatif. Formatif bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik, ya, dan murid untuk memulai proses pembelajaran, ya. Ini ada dua namanya asesmen formatif, ya. Ada namanya asesmen di awal pembelajaran, ya. Contohnya seperti apa?
Kalau misalkan kita asesmennya di awal pembelajaran, persepsi boleh gitu. Kemudian apa lagi? Pertanyaan pemati, ya ini bisa merupakan daripada asesmen ya. Ini. Kemudian yang kedua, asesmen dalam proses pembelajaran. Di awal ini untuk mengetahui kesiapan murid ya terhadap materi yang akan disampaikan ya. Misalkan materinya ini, kita misalkan memberikan namanya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya asesmen di dalam proses pembelajaran ya. Ini jadi dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid sekaligus pemberian umpan balik yang tepat. Ini biasanya dilakukan dengan cara apa? Tekniknya, teknik dalam asesmen formatif ini yang di tengah-tengah ya, di dalam proses pembelajaran. Ya, misalkan apa asesmennya? Asesmen dalam proses pembelajaran ya. Misalkan kerja kelompok ya, kerja kelompok, kemudian kita apalagi presentasi gitu kan. Ini merupakan asesmen daripada asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada namanya asesmen sumatif ya. Asesmen yang dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau dalam ini ada namanya disebut dengan untuk menilai pencapaian hasil ini. Jadi ada namanya penentuannya untuk menentukan kenaikan kelas ya. Ini biasanya di akhir ya, di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif ini ya tidak di akhir semester saja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita nih satu tujuan pembelajaran ya, di akhir kita akan menggunakan apa? Menilai siswa ya, dengan asesmen sumatif ya. Disebutnya asesmen sumatif akhir pembelajaran ya. Seperti itu, bisa tujuan pembelajaran ada namanya asesmennya, asesmen sumatifnya. Bahkan di PowerPoint ini ada kan, di format penilaian ada nilai asesmen sumatif akhir pembelajaran ya. Ini merupakan asesmen sumatif. Jadi tidak di akhir semester saja, itu namanya asesmen sumatif ya. Oke, jadi ada dua, namanya asesmen formatif, kemudian yang kedua asesmen sumatif ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Ulangan harian kalau kita misalkan di akhir tujuan pembelajaran sumatif ya, sumatif itu. Kalau di akhir Bapak kita misalkan memberikan soal, dengan ganda dengan menggunakan kunjaupo misalkan ya. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini kalau misalkan di awal ya, ini di awal pembelajaran kira-kira asesmen apa? Kalau dilihat ya, di sini ada namanya penilaian formatif ya, kemudian penilaian sumatif. Kalau ini ada namanya asesmen of learning ya, kemudian namanya asesmen for learning. Kalau asesmen of learning ini untuk refleksi murid dan refleksi proses pembelajaran ya. Ini bisa dengan cara misalkan tekniknya, ini misalkan penilaian diri atau penilaian antar teman ya, sikap dan sebagainya. Ini masuk ke dalam asesmen as learning. Kemudian ada namanya asesmen for learning ya. For learning ini ya asesmen untuk perbaikan pembelajaran ya, ini. Kemudian yang ketiga ada namanya asesmen of learning. Jadi ada tiga, as for all ya. Ini asesmen of learning ini mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Jadi dengan cara misalkan teknik tes lisan, misalkan tes tulis, bisa ya, laporan sebagainya ya. Kalau kira-kira kalau refleksi awal ini masuk ke mana Bapak Ibu? Untuk refleksi awal, asesmen, maksudnya ke for learning ya, refleksi awal kan. Misalkan kita kasih pertanyaan nih ya, ini untuk mengetahui jauh mana kira-kira pengetahuan daripada siswa kan ya. Ini nanti misalkan jawabannya gini ya. Misalkan jadi nanti ada namanya proses perbaikan ya, perbaikan proses pembelajaran dari pertanyaan refleksi awal itu. Misalkan pertanyaan pemantiknya ya terkait tentang materi. Ini masuk ke dalam asesmen for learning ya. Ini seperti itu ya. Kalau asesmen ini bisa penilaian diri, penilaian teman-teman gitu kan. Ini seperti itu. Oke, jadi ada tiga ya. Ini asesmen of learning,
for learning dan of learning, ya Bapak Ibu ya. Ini, oke. Ya, ini ada tekniknya, ya ada teknik yang bisa gunakan untuk penilaian asesmen yang sudah kita ya tadi ya yang disampaikan sama asesmen for learning dan of learning. Ini misalkan ada namanya teknik asesmen misalkan observasi, ya observasi ini ya. Jadi kita mengobservasi siswa, misalkan dalam kegiatan pembelajarannya, misalkan kita berikan kelompok, ya. Jadi bukan menilai siswa yang observasi, ya. Jadi misalkan kerja kelompok, kita observasi mana kira-kira siswa yang aktif, ya. Ini disebutkan penilaian tekniknya observasi, ya seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya kinerja, ya. Ini artinya menilai kemampuan murid, ya. Misalkan dia melakukan tugas dan sebagainya dalam keterampilan, ya bisa seperti itu ya dalam keterampilan. Oke, yang ketiga ada namanya penilaian diri, ya ini masuk ke dalam learning ya, project ini, kemudian tes tulis, penilaian teman, tes lisan, penugasan dan portofolio. Itu merupakan teknik yang bisa digunakan untuk asesmen, ya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini merupakan teknik asesmen dalam SMK ya, ada namanya dalam asesmen praktek, ya praktek kerja lapangan, kemudian kompetensi dan UKK, ya ada kan ini ujian unit kompetensi dilakukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap satu unit kompetensi. Makanya di akhir tahun atau di akhir pembelajaran kita ada namanya UU ya, ini untuk mengetahui kira-kira satu kompetensinya tercapai atau tidak, ya. Misalkan kompetensinya, misalkan kalau saya mengoperasikan transaksi, misalkan transaksi ya, seperti itu. Jadi UU ini merupakan ujian unit kompetensi, ya. Nanti di akhir ada namanya UKK. Kalau ini untuk mengukur ya penguasaan semua kompetensi yang sesuai ya, ini dengan program keahlian. Nanti di akhir baru namanya UKK, ya seperti itu. Ini teknik asesmen khas SMK, ya seperti itu. Oke ya, ini contoh teknik, ada namanya teknik, misalkan kita memberikan penilaian ya, ini umpan baliknya, ada namanya teknik umpan balik ya. Misalkan seperti apa kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan ada namanya umpan baliknya. Ini di sini ada namanya bentuknya apresiasi ya, ujian atau misalnya lakukan ya. Jadi kita boleh ya bisa menguji anak seperti itu kan, oh bagus kamu pintar seperti itu ya. Oke, ini merupakan teknik umpan balik ya. Misalkan yang kedua ada namanya saran. Berikan saran yang bersifat membangun, ya artinya untuk pengembangan diri ya siswa. Kemudian perhatian ya. Berikan komentar jika ada yang lebih atau yang lain kurang sesuai, kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Ya, seperti itu. Tapi jangan perhatian, jangan berlebihan ya, seperti itu. Jadi harus ada jarak antara kita dengan siswa ya, seperti itu. Itu disebut dengan teknik umpan baliknya. Kemudian nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Kemudian yang ketiga, klarifikasi, artinya ajukan pertanyaan klarifikasi ya terkait dengan asesmen yang sudah diberikan. Seperti itu ya. Oke, ini lanjut ya. Yang digunakan ini adalah untuk mengembangkan asesmen ini ada namanya taksonomi Solo ya, Solo ya. Yang digunakan di pembelajaran mendalam ya. Ini artinya yang pertama memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai, kemudian yang keduanya merancang aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Ini lebih apa namanya ke merefleksi seperti itu ya. Kemudian memberikan umpan balik ya, mengaplikasi ya. Ini yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Oke, lanjut ya. Ini asesmen seperti itu ya. Jadi teknik asesmen berarti untuk apa namanya di awal berarti kita buat tujuan pembelajarannya. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu kira-kira asesmen apa yang akan kita gunakan, tekniknya seperti apa, ya. Jadi harus dari awal Bapak Ibu ya. Ini misalkan di tengah, oh beda-beda soal, kayak soal, mudah kalian ya. Seperti itu. Jadi yang seperti itu ya. Jadi ada namanya beberapa teknik penilaian ya seperti itu. Ada namanya di awal. Ya, berproses kemudian di akhir ya seperti itu ya. Ini merupakan asesmen ya. Asesmen ini merupakan kerangka akhir daripada RPM
pembelajaran ya, identifikasi, kemudian desain pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian ketiga keempat asesmen ya. Ini merupakan proses akhir ya. Bapak Ibu, dalam asesmen ya, jangan kita buat soal saja ya, rubriknya dulu, kira-kira yang mau dinilai ya, yang soal gampang, tapi rubriknya ya, rubriknya yang harus kita buat. Apa yang kira-kira harus kita nilai kepada siswa ya. Misalkan dia sudah baik, cukup baik dalam misalkan memperhatikan transaksi dengan seperti itu, atau cukup baik ya, atau kurang baik ya, seperti itu ya. Ini oke, Bapak Ibu, mungkin itu asesmen ya, terkait dengan asesmen. Kemudian lanjut ke dalam proses perencanaan pembelajaran mendalam ya. Oke, ini ada 4 ya Bapak Ibu ya, yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu identifikasi. Ini di awal. Ini biasanya kita mengidentifikasi murid ya, yang disampaikan kemarin. Ini pertama mengidentifikasi kesiapan murid ya. Jadi sejauh mana kira-kira murid yang akan kita berikan materi ya. Maka ada yang namanya pernyataan pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik materi pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang kita buat, yang kita tentukan ya, kira-kira apa nih dimensi profil lulusannya ya. Jadi jangan 1 atau 2 gitu kan. Kira-kira yang berkaitan dengan ini apa ya. Banyak kan, misalkan nilai kemandiriannya ada, nilai keimanannya ada, kewarganegaranya ada ya, kreativitasnya ada, kemudian pengalaman bisnisnya ada ya, seperti itu ya. Ini. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran. Ini merupakan yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Awal tadi kan kita lihat CV ya, capaian pembelajaran. Dari capaian ini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran ya, namanya alur tujuan pembelajaran, baru itu tujuan pembelajaran ya, seperti itu. Nanti bisa menggunakan namanya activity atau seperti apa. Dari capaian ini kira-kira apa nih, berapa tujuan yang harus kita buat gitu kan. Ini tujuan ini kira-kira berapa pertemuan gitu kan. Ini misalkan dengan menggunakan teknik penilaian seperti apa ya, seperti itu ya. Ini yang kedua menentukan kerangka pembelajaran. Ini kerangka yang kemarin dijelaskan, ada namanya pedagogis. Kira-kira menggunakan model apa nih modelnya ya, mau PBL, PJBL, inquiry gitu kan, banyak role model atau role play gitu kan, seperti itu. Ini merupakan teknik praktis pedagogis. Kemudian kemitraan belajarnya ya. Kemitraan belajar ini berarti kan kemarin dijelaskan ya, misalkan kalau saya terkait misalkan di transaksi apa namanya, penjualan ya, di mesin kasir, mungkin saya nanti akan bekerjasama dengan WFB juga ya. Ini dalam sekarang ada beberapa minggu lagi, 3 minggu lagi ya, terkait tentang Biko, mungkin nanti bekerjasama dengan guru bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan yang itu menggunakan bahasa yang kurang baku ya, tidak baku ya, tidak baku seperti itu. Nah, mungkin dia ada bermitra dengan WFB ya, seperti itu. Kemudian dengan siapa lagi ya, misalkan dengan pelajaran customer service-nya gitu kan, pelajaran siapa lagi ya. Jadi ada namanya kemitraan belajar. Jadi selain daripada siswa dan orang tua dan guru ya. Kemudian lingkungan pembelajaran ya, mungkin yang pembelajaran ini lingkungan ini ya, kelas dan sebagainya. Misalkan keempat pemanfaatan digital. Ini yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, pengalaman belajar. Ini merancang pembelajaran dengan prinsip yang pertama berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi yang kemarin itu ya, yang prinsip ya, itu yang prinsip yang sama pengalaman belajar itu satu ya. Misalkan satu tujuan pembelajaran ini ya, memahami ada nggak kira-kira yang berkesadaran, ada perlu maknanya nggak juga. Nanti bisa seperti itu, dari memahami siswa berkesadaran atau siswa bermakna atau menggembirakan ya. Jadi dalam proses memahami juga ada namanya yang 3 ini bisa masuk ya Bapak Ibu. Jadi misalkan yang memahami berkesadaran bukan tidak ya. Jadi yang unsur prinsip ini, yang 3 ini bisa masuk dalam proses memahami ya. Kemudian aplikasi dan merefleksi. Kemudian yang terakhir ini asesmen ya, awal pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Jadi as learning, for learning dan out learning. Ada 3 ya Bapak Ibu ya, ini dalam asesmen.
Ini kerangkanya seperti ini, ya. Untuk membuat RPM kita seperti ini, ya. Sudah diberikan contohnya, ya. Oke, Bapak Ibu lanjut, ya. Ini artinya seperti ini ya. Di awal tadi mengidentifikasi kesiapan murid. Pertama itu analisis pengetahuan awal, ya. Ini bisa menggunakan pretest, ya. Yang awal misalkan pretest ini kita berikan soal 10 soal, ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan, ya. Kemudian dengan misalkan diskusi awal nih atau pertanyaan pemantik, ya. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, ya. Seperti itu. Maka disebut dengan assessment for learning, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, observasi atau refleksi, ya. Ini artinya merespon pertanyaan terbuka, tantangan multitulis atau tugas eksploratif, ya. Ini jadi memperhatikan tingkat keterlibatan siswa, ya. Artinya rasa ingin tahu dan sebagainya. Yang misalkan kita